Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mudrika dengan nomor NIM 22122518. Kelas 3 semester 5 MD Kerjasama PAI. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mendengarkan penjelasan tentang sejarah Perang Badar. Apa kalian sudah tahu tentang Perang Badar? Belum. Perang Badar itu perang apa ya? Perang yang sangat besar. Badar merupakan nama suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah yang memiliki sumber mata air. Peperangan pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin terjadi di wilayah Badar yang pada akhirnya dikenal dengan istilah Perang Badar. Ramadan menjadi bulan bersejarah terjadinya Perang Badar. Jadi Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Kaum muslimin dengan kaum Quraisy tersebut berlangsung manakala pasukan Islam tengah berpuasa. Waktu dan sebab terjadinya Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah 624. 17 Ramadan 2 Hijriah 624 Masehi. Dalam Fiksus Sirah karya Muhammad Al-Ghazali diceritakan bahwa tersiar berita di Madinah tentang adanya sebuah kafilah besar kaum kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan berangkat meninggalkan Syam. Kafilah dagang tersebut akan bertolak ke Mekah untuk pulang dalam perjalanannya. Mereka membawa barang dagangan yang sangat besar nilainya, terdapat 1000 ekor unta yang penuh dengan muatan barang berharga. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan para unta memuat kurang lebih 50.000 dinar emas. Kafilah tersebut berjumlah tidak lebih dari 30-40 orang. Terdapat beberapa sebab yang memicu lahirnya Perang Badar. Yang pertama, pengusiran terhadap umat Islam di Mekah. Jadi waktu itu umat Islam diusir dari Mekah. Kedua, penindasan yang diterima oleh umat Islam. Yang ketiga, sebagai pelajaran kepada kaum kafir Quraisy. Nah, ini pecahnya Perang Badar. Abu Sufyan telah mendengar kabar terkait Rasulullah yang mengerahkan kaum muslimin untuk mengganggu perjalanan mereka. Sebab sejak awal Rasulullah mengarahkan pasukan kepada kabilah dagang kafir Quraisy hanya sekadar penyergapan biasa dan mempersiapkan untuk peperangan. Oleh karena itu, pasukan Islam yang bertolak hanya sebanyak 313 orang, sedangkan kaum kafir 1.300, berarti banyak dari kaum kafir Quraisy yang menyerang umat Islam. Nah, waktu Perang Badar yang menang itu kaum muslimin. Karena meskipun pasukan Quraisy 4 kali lipat pasukan muslimin, tetapi atas izin Allah Perang Badar dimenangkan oleh pasukan muslim. Mungkin itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian ada yang mau ditanyakan tentang Perang Badar? Tidak. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia cuplikan singkat sejarah Perang Badar. Lembah gurun pasir nan panas, terjadi sebuah perang yang Perang Badar. 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Di sebuah lembah gurun pasir nan panas, terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Sebuah perang yang menurut kalkulasi militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslim. Kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW berkekuatan 313 orang dengan persenjataan yang jauh dari memadai untuk standar militer saat itu.
Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Jahal berkekuatan 1.000 orang dengan persenjataan lengkap ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Mengetahui kekuatan pasukannya kalah jauh, Nabi Muhammad menggunakan strategi militer yang brilian. Pasukannya mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumber air, dan menimbun sumur-sumur yang tersisa. Strategi ini berhasil. Kaum muslim berhasil mendikte langkah pasukan Quraisy Mekah agar mendekat lembah Badar melalui jalan yang telah ditentukan. Malam hari sebelum terjadi peperangan, terjadi hujan di daerah pasukan muslim. Ini membuat pasukan muslim merasa lebih segar dan tanah lebih padat, tidak berdebu. Esok harinya, bulan Ramadan hari ke-17 di tahun kedua Hijriah itu, akhirnya kaum muslim berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah menghadap ke timur, melawan silaunya matahari yang mulai meninggi, seperti yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perang Badar tidak terjadi begitu saja, namun perang ini memiliki penyebab dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu kaum Quraisy mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Pada usianya yang ke-40, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sekaligus memulai era kerasulannya. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan penduduk Mekah, sehingga mendapatkan tentangan keras. Salah satu pemimpin Mekah yang bernama Abu Jahal menjadi orang terdepan yang menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai paman, yaitu Abu Thalib, yang dihormati para penduduk Mekah. Ketika Abu Thalib masih hidup, Abu Jahal dan pemimpin Mekah lainnya lebih banyak membujuk Nabi agar tidak menyebarkan agama baru yang dibawanya. Mereka tidak berani berlaku kasar kepada Nabi. Kaum musyrikin Mekah ini risau dengan dakwah Nabi. Meskipun ketika itu, penduduk Mekah yang menjadi pengikut Nabi masih bisa dihitung dengan jari. Sepeninggal Abu Thalib, Abu Jahal dan kaum Quraisy lainnya tidak lagi mendapatkan penghalang untuk meneror Nabi Muhammad. Berbagai serangan yang cenderung kasar diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah tidak bisa menghentikan dakwah Nabi dengan teror, Abu Jahal merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad untuk menghindari tanggung jawab tunggal. Abu Jahal membawa perwakilan dari seluruh klan yang ada di Mekah.